Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam acara CEO Talks. Jadi menarik sekali Pak. Ini ke depan Batam itu akan mengalami akselerasi Pak. Karena kalau kita lihat ke belakang ini pertumbuh walaupun tadi dari penduduk di bawah 100 sekarang sudah 1,2. Tapi too slow juga Pak ya kalau dibanding dengan Singapura. Oh ya jelas. Ya. Itu gini Pak, karena kita pernah mengalami adanya perubahan politik secara sistematis gitu ya, karena dari Orde Baru ke Orde Reformasi itu kan perubahan sistem secara total, sehingga jangankan Batam, seluruh negara kita memang mengalami adanya perubahan, dan itu yang menyebabkan sebagian daripada kelambanan yang kita lihat di beberapa sektor. Memang ada beberapa sektor yang istimewa seperti komoditas. Dalam dasar-dasar yang lampau ini, khususnya komoditas kan mengalami adanya pertumbuhan yang luar biasa. Hanya saja sejak 2 tahun itu sangat-sangat anjlok ya. Betul. Dan itu mungkin perlu waktu lagi sampai dia recover. Tapi di sektor manufacturing, dan itu kan ruhnya dari Batam itu di manufacturing, memang pernah kita mengalami adanya masa di mana kita di Indonesia bicara mengenai deindustrialisasi. Itu terjadi jika pertumbuhan di sektor sektor industri lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi ekonomi waktu itu lebih didorong oleh misalnya sektor komoditas atau sektor yang bukan industri pokoknya ya. Nah itu mudah-mudahan ke depan, dan saya kira kebijakan dari pemerintahan kita saat ini memang lebih untuk mendorong namanya manufacturing, karena adanya banyak lapangan pekerjaan yang diperlukan oleh rakyat kita. Nah Batam di situ mempunyai satu posisi yang menurut kami adalah luar biasa bagus, juga karena infrastruktur Batam udah sangat siap. Jadi memang dari awal Batam itu direncanakan sebagai satu bagus sekali. bandar udara, bandar lautnya, listriknya, jalan-jalannya di situ ya. Itu semuanya bagus, dan boleh dikatakan dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia itu punya standar yang sangat tinggi. Nah, sekarang ini kapan dimulai? Setelah beberapa tahun Pak ini. Oh ya. Jadi dimulainya pertengahan tahun ini dengan groundbreaking-nya. Kita launch-nya kan sudah. Launch-nya kita sudah, jadi kita sudah mulai ya jual gitu ya, sudah mulai jual. Pre-selling ya? Pre-selling sudah, dan alhamdulillah 2 dari 4 tower itu sudah sold out. Oh ya? Cepat sekali itu ya. Karena kita membuat produknya itu sesuai dengan pasar. Jadi kita harus ingat kita tidak di Jakarta, ini di Batam, di daerah. Jadi daya beli masyarakat mungkin beda dengan Jakarta. Jadi kita sesuaikan dengan daya beli itu, dan alhamdulillah ya memang animonya cukup besar. Saya sendiri waktu itu ke Batam, Kepala BP Batam datang, Pak Mustafa Wijaya, terus Pak Ahmad Dahlan datang juga yang merupakan Wali Kota Batam, dan support daripada Pemkot dan daripada BP Batam sangat baik, dan masyarakat juga animonya besar. Jadi ya dalam waktu relatif singkat itu 2 tahun sudah terjual, bahkan ada yang sudah booking untuk tower-tower yang belum kita jual hari ini. Jadi totalnya 4 tower ya? 8 tower? 8, ya. Tingginya 100 lantai semuanya? Bukan, yang 100 lantai itu yang kantor. Kantor, oke. Kalau tingginya mereka itu maksimal 145 kalau salah. Itu kena ada peraturan bandar udara yang tidak boleh lebih tinggi daripada sekian. Tapi izin kita sampai dengan 145. Nah, apa tadi mulai groundbreaking-nya 2016, selesainya kurang lebih 2019. Ya, itu sudah selesai dengan 2019 selesai ya? Iya. Fase pertama? Fase pertama. Totalnya berapa fase? 4. Fase pertama itu mall, sebagian dari mall, kemudian 4 tower, terus ada ruko-ruko. Fase kedua itu dilanjutkan mallnya dan dilanjutkan dengan 4 lagi. Fase ketiga hospital. Fase keempat adalah hotel atau kondotel dengan kantor. Dan itu tahun berapa pada akhirnya? Kalian terakhir itu selesai ya. Kalau saya nggak salah ingat 2024. 2024. Ya. Pemirsa, bagaimana pengembangan Pollux Habibie International ke depan? Jangan kemana-mana, kami akan kembali.